Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, perkenalkan buat yang belum kenal ya. Perkenalkan, nama saya yaitu adalah Nur Miftahul Hikmah dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, tentunya di Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Nah, di sini saya akan melanjutkan dari part pertama yang saya jelaskan tadi. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya juga harus bertanya nih kepada teman-teman, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang suatu apapun. Nah, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan, karena di pandemi ini benar-benar udah wabahnya itu semakin kemana-mana gitu ya. Jadi pokoknya teman-teman jaga kesehatan teman-teman, jaga imun tubuhnya juga jangan lupa. Pokoknya itu yang paling penting adalah imunnya ya. Nah, oke, langsung aja supaya nggak lama-lama. Di sini saya akan menjelaskan dari part pertama tadi ya, kelanjutan dari part pertama, yaitu adalah penjabaran mengenai 8 asnaf. Nah, 8 asnaf itu gimana sih maksudnya? Nah, 8 asnaf itu adalah 8 golongan orang yang berhak untuk menerima zakat. Nah, jadi orang-orang nggak ngasal kita berzakat terus langsung dikasihkan ke orang-orang yang sembarang orang gitu. Nah, tidak seperti itu. Jadi zakat yang sudah diberikan oleh muzaki dan para donatur itu disalurkan kepada 8 golongan tadi. Nah, jadi 8 golongan tadi itu adalah orang-orang yang sudah berhak untuk menerima zakat, dan mereka tuh sudah memenuhi syarat ya. Dan di Al-Quran itu juga ada 8 asnaf tadi. Nah, jadi apa aja sih 8 asnaf tadi? Mungkin ada teman-teman yang belum paham 8 asnaf itu apa aja. Nah, golongannya tuh yang gimana sih, apa aja? Jadi golongannya itu adalah yang pertama fakir, yaitu yang kedua miskin, yang ketiga yaitu adalah amil, setelah itu adalah mualaf, rikob, ghorim, sabilillah, dan juga ibnu sabil. Nah, itu kan saya menjelaskan mengenai nama-namanya aja, tapi kan saya belum menjabarkan ya. Nah, di sini saya akan menjabarkannya. Fakir itu pertama ya, fakir itu yang bagaimana sih? Jadi fakir itu kalau bahasa saya ya, istilah saya itu adalah fakir itu orang yang benar-benar sengsara, benar-benar sulit banget, sengsara dengan sulit. Itu sengsara itu di atasnya sulit ya. Kalau sengsara itu benar-benar dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau sulit itu masih bisa, tapi belum bisa terpenuhi gitu loh. Intinya seperti itu ya. Bener nggak? Nanti kalian komen di bawah. Mungkin saya ada kata-kata yang kurang bisa kalian pahami gitu ya. Nah, jadi orang yang sengsara, orang yang dia tuh nggak bisa bahkan dia tuh nggak bisa makan, nggak bisa minum, dan tempat tinggalnya juga ya kadang hampir bukan tempat tinggal gitu ya. Nah, itu namanya adalah fakir. Nah, kalau miskin itu beda lagi. Jadi fakir itu adalah orang yang benar-benar sengsara tadi ya. Nah, kalau miskin itu yang bagaimana? Miskin itu orangnya tuh masih bekerja, tetapi dia itu miskin tuh orang yang bekerja tapi dia itu tidak bisa mencukupi kebutuhan pokoknya gitu loh. Kebutuhan pokok ya, bukan kebutuhan premier, tersier, sekunder. Nah, itu bahkan dia nggak bisa gitu loh. Jadi pangannya, kebutuhan pokok yang pertama adalah makan. Contohnya kita ambil dari pemulung itu kan dia kalau ngambilin kardus gitu ya, terus habis itu dia jual, misalkan dia lakunya tuh 15.000 satu hari, dia cuma dapat 15.000. Kalau kita ya 15.000 tuh dapat apa? Dapat satu nasi bungkus misalkan. Zaman sekarang nasi bungkus tuh harganya udah beda lah ya dari zaman dahulu kala. Kalau nasi bungkus di tempat saya itu 15.000 misalkan dapat nasi padang, lauknya daging gitu ya. Nah, itu udah dapat satu bungkus, dan bahkan nanti kita makan siangnya apa? Nanti beli lagi. Nah, kalau pemulung tuh 15.000 buat satu hari, cukup nggak buat makan? Nah, itu misalkan jadi dia tuh untuk memenuhi kebutuhan pangannya tuh kurang ya, bukan nggak bisa tapi kurang gitu loh. Nah, itu namanya adalah miskin. Nah, setelah itu yang berikutnya adalah amil. Amil itu adalah orang yang mengurusi zakat ya, dari muzaki, mustahik, para donatur, pokoknya semuanya orang yang benar-benar mengurusi zakat. Nah, terus setelah itu adalah
Mualaf itu adalah orang yang dimana dia tuh dari non muslim pindah ke muslim ya, pasti kalian udah tahu lah ya, udah familiar mualaf itu yang bagaimana. Terus setelah itu adalah orang yang rikop ya. Rikop itu adalah budak. Jadi kalau budak yang diperlakukan secara tidak manusiawi. Nah, mungkin ini tuh ada pada zaman Rasulullah ya. Nah, itu budak yang diperlakukan secara tidak manusiawi, dia berhak untuk menerima zakat. Nah, setelah itu berikutnya adalah gorim. Gorim itu yang bagaimana sih? Nah, Kak, gorim itu yang bagaimana? Gorim itu adalah orang yang dimana dia tuh berhutang. Nah, dia tuh berhutang dan dia tuh nggak bisa membayar hutangnya itu kecuali dia tuh dibantu orang gitu ya, dibantu dari luar gitu. Jadi bener-bener nggak bisa, dan hutangnya itu gimana ya, bener-bener pokoknya hanya bisa dibantu dari luar seperti itu. Nah, terus berikutnya adalah sabilillah. Sabilillah adalah orang yang berjalan di jalan Allah gitu ya. Terus Ibnu Sabil itu adalah orang yang sedang dalam perjalanan, orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi seperti contohnya seperti musafir gitulah ya, orang yang dalam perjalanan jauh seperti itu. Nah, berikutnya teman-teman, setelah itu adalah Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 19 yang artinya yaitu adalah surat Az-Zariyat ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Yang artinya, dan pada harta mereka itu ada hak ya, ada hak untuk orang miskin yang meminta maupun orang miskin yang tidak meminta. Nah, udah jelas banget kan di situ artinya kalau mereka nggak meminta itu juga mereka bakal dapat gitu loh. Nah, karena mereka dalam kategori yaitu kategori 8 asnaf tadi. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kita lanjut di part 3. Part 3 nanti adalah saya menjelaskan mengenai apakah bisa sih kita zakat itu berzakat dari rumah, terus apakah bisa sih kita zakat tuh sambil tiduran aja gitu. Nah, bisa nggak sih aku zakat sambil duduk-duduk di rumah seperti itu? Nah, bisa dong pastinya. Nanti kita akan lanjut di part ketiga. Part ketiga nanti jangan lupa nonton, dan di part kedua ini kalau kalian suka jangan lupa di like, terus di komen juga, terus juga di subscribe, dan jangan lupa buat di share ke teman-teman semuanya supaya semoga apa yang saya jelaskan ini walaupun sedikit tapi nyantol ya. Intinya nyantol itu maksudnya bahasanya adalah melekat gitu ya di otak gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk berzakat di Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Timur.